Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang terkirat, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia.
Saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Penggunaan pupuk bagi kalangan petani merupakan hal yang lumrah. Pemberian pupuk bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, namun banyak permasalahan yang dihadapi petani dalam hal penanganan pupuk dan juga pengadaan. Mulai dari harga pupuk non-subsidi yang cukup mahal, kurangnya pasokan pupuk bagi petani serta dampaknya terhadap lingkungan. Dari permasalahan pupuk di kalangan petani ini, tim dosen Agroteknologi Universitas Jenderal Sudirman membuat pupuk Enzeo SR Plus. Tim dosen Unsud buat inovasi pupuk tim dan membuat pupuk Enzeo SR Plus terdiri dari IRK Risum dan juga Dr. M. Rifan mengatakan uji coba pupuk telah dilaksanakan pada berbagai komoditas taman dan pangan seperti padi dan jagung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan hari ini DKI Jakarta cerah berawan. Di siang hari hujan kemungkinan turun disertai petir di Jakarta. Atletico Madrid bermain imbang 1-1 dengan Real Madrid dalam lanjutan Liga Spanyol di Stadion Wanda Metropolitano. Tuan rumah mencetak gol pada menit ke-15 dengan mematahkan serangan Madrid di lini tengah. Itulah tadi Info Pro 2 Palembang, saya Erin Azali, selamat pagi. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Sembilan 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Hai sobat kreatif, kita balik lagi di Belajar di RRI. Yuk belajar yuk. Karena ini udah jam 10 nih sobat kreatif ya. Dan seperti biasa kita akan belajar. Hari ini Erin bersama dengan Ibu, salah satu guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan ya. Tapi tahan dulu ya, kita dengar dulu theme song Belajar di RRI. Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah kawanku, mengajar belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu.
Palembang, suara kreativitas. Hai Sobat Kreatif, kita udah balik lagi di Belajar di RRI ini. Dan pagi hari ini Erin sudah bersama dengan salah satu guru dari SMA Negeri Sumatera Selatan yang akan mengisi pelajaran kita hari ini nih. Erin sudah terhubung bersama Ibu Kurniawati MPD. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Erin. Halo, Apa kabar? cerlah. Alhamdulillah baik. Cerlah ya Ibu ya pagi hari ini. Ya, Semangat alhamdulillah, sekali kayaknya ya. Semangat ya. Tetap semangat walaupun sekarang lagi Iya. daring ya. Sama Sumsel masih daring nggak Bu? Iya, masih daring. Masih daring, ya? Siswanya masih di rumah masing-masing. Kalau gurunya udah masuk seperti biasa Mbak. Tuh Sobat Kreatif ya, dan semoga juga pandemi ini cepat berakhir juga ya Bu ya, biar bisa Amin, kembali amin, lagi amin. ke sekolah kayak biasanya. Karena kayaknya udah banyak anak-anak yang bosen juga belajar dari rumah ya, mau ketemu Iya. sama temen-temennya. Iya, udah kangen sama teman-teman mereka. Dan juga kayaknya memahamin materi agak susah karena jarak jauh kan. Mereka butuh kayak 3 hari untuk paham, terutama materi-materi kayak sains, kayak matematika itu kan agak susah ya kalau belajar sendiri gitu. Mbak. Kalau di SMA Sumsel sendiri ada kendala nggak sih Bu untuk pembelajaran daring ini? Iya sih, kita sejauh ini kan anak-anak kita itu berasal dari daerah. Jadi di 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi banyak yang jauh, jangkauan dari internet. Jadi sejauh ini memang yang paling efisien kita sih belajar via WA. Kita menggunakan Google Meet atau Microsoft Teams, itu kadang-kadang sekali-sekali aja Mbak, karena kurang efektif sih karena banyak yang hilang sinyal gitu Mbak. Jadi ya sejauh ini kita lebih efisien menggunakan WhatsApp Gitu ya dan Bu ya. Google Form. Tapi pembelajarannya masih terus belajar alhamdulillahnya ya Bu ya. Ya alhamdulillah tetap belajar. Jadi sehari itu 2 mapel. Kalau siang mereka ada aktivitas lain sih untuk pengembangan diri dan kepemimpinan seperti itu Mbak. Wah, Sobat Kreatif ya untuk Iya, Mbak. teman-teman juga dari SMA Negeri Sumatera Selatan ini tetap semangat pastinya selalu ya, walaupun sekarang Ya, lagi iya, terkendala harus Mbak, harus. pelajaran daring ya, tetap harus semangat dong. Kayak pagi hari harus. ini Ibu Kurniawati ya kayaknya semangat sekali ya dengan jilbab merahnya. Kayaknya membara Iya, sekali seragamnya pagi gini, hari Mbak. ini ya Bu ya. Iya Mbak. Jadi dan- khusus seragam hari Senin sama Kamis sih Mbak. Oh, untuk seragam hari Senin sama Kamis itu merah ya Bu ya. Iya. Semangat merah marun. sekali Memang ya. brandnya Seman Samsul kan merah marun Mbak. Kayaknya kalau Erin belajar di situ bakal semangat terus deh Bu ya, ngeliat guru-gurunya. Semangat Iya sekali. pastinya karena masih muda-muda sih gurunya Mbak. Saya termasuk yang senior di sini. Gitu ya Bu ya. Emang enak kalau belajar Iya. sama satu sekolah yang gurunya nggak terlalu jauh ya, jadi bisa saling memahami juga. Iya gitu ya. iya. Dan Betul, betul. untuk pelajaran kita hari ini nih Bu, kita bakal belajar apa nih? Oh iya, hari ini kita belajar tentang Hortatory Exposition Text. Jadi ini adalah KD 3.9 di bahasa Inggris lintas minat ya. Saya share dulu Mbak screen-nya ya. Oke. Oke, so mungkin saya sapa anak-anaknya dulu Mbak ya. Oke Bu, bisa langsung disapa dan nanti langsung Halo. mulai aja pembelajarannya. Oke, Oke, terima kasih silakan Mbak. Ibu. Good morning everyone. How are you today? I hope you're fine. And we meet again online today. We are going to study about hortatory exposition tags. I think everybody should have read the exposition tag, hortatory exposition tag, but you just probably don't know the name. Probably you just don't know the name. So I'm going to tell you before we start our lesson. I'm going to tell you about the purpose of the lesson today. So from today's lesson, I hope everyone will be able to identify the social function, the generic structure, and language features of the provided text. I'm going to provide you a text later for you to read, and we're going to identify the generic structure, social function, and language features of the text together. Oke, so ini adalah contoh teksnya. Jadi kita untuk belajar teks kayaknya lebih enak kalau langsung lihat teksnya ya.
Kalau konsep nanti kita diskusi bareng-bareng, okay? It is important for you to know about the gender structure, the language features, and also the social function of a text in order that you are going to be able to write your own essay, your own article or text that will be produced into text. So this is the example. It's about space race. As we know right now, US, countries like US, Soviet Union and China, they are, you know what, like they're kind of like busy of finding a place for people, for human to live in the other planet. But is it going to be useful for the humanity, for the people? Let's check what is written by the writer here. I believe that this is another side of what he thinks, you know what, effective or ineffective to do, his own opinion about this mission. You might have different idea from what the writer has written, but probably it can give you insights about someone's opinion related to space race. So this is the opening of the article. It's about, let me read for you. It's about human beings' endeavor to establish colonies in the space. He thinks that it is unrealistic and it's just a waste of resources of the earth. Now let's look at what the writer has written as his arguments about his thesis. So it has been 30 years since the United States successfully had its man landed on the moon, and since then, countries like the US, the former Soviet Union, and China have spent huge amount of manpower and money for the exploration of the outer space, mostly for military purpose. However, the human beings have not benefited from such heavy investment. On the contrary, lives were lost in a number of accidents, including the explosion of a US spacecraft. Jadi si penulis ini kurang sepakat dengan usaha manusia untuk menciptakan, mengupayakan koloni. Jadi manusia untuk tinggal di ruang angkasa, di ruang angkasa, maksudnya di planet lain ya, selain daripada bumi. Dia berpendapat bahwa ini suatu hal yang sangat tidak realistis dan ini hanya menghabiskan sumber daya alam saja yang sebenarnya itu sangat terbatas ya, dan mungkin lebih berguna kalau yang menggunakannya adalah orang-orang yang tinggal di bumi. Jadi alasannya adalah si penulis ini menulis, argumen pertamanya adalah kita belum memperoleh manfaat apapun katanya dari investasi yang sudah diberikan sejauh ini, yang sudah dihabiskan, sejumlah resources yang sudah dihabiskan sejauh ini. Belum ada hasil yang memuaskan, padahal hal ini, misi ini sudah dilakukan selama 30 tahun. Okay, in the next paragraph we will read, the increased exploration, much in the name of establishing human colonies, is more or less the result of extensive arms race between a few powerful countries, which may accelerate the destruction of the earth itself. With advanced technologies gained from such attempts, human beings are in jeopardy of a few who control the technologies. Jadi intinya adalah si penulis mengatakan bahwa ini kayaknya cuma kebutuhan beberapa negara saja yang powerful, bahwa mereka itu hanya apa ya, seperti lebih berlomba-lomba untuk menunjukkan persenjataan teknologi yang mereka miliki gitu. Jadi padahal dampaknya ke orang-orang, ke manusia itu hanya membahayakan manusia yang ada di bumi, ya, lebih menguntungkan untuk orang-orang yang negara-negara yang mungkin mempunyai misi
untuk misi outer space ini, dan mereka yang memiliki teknologi yang memadai seperti itu. And next, argumen selanjutnya adalah our resources are very limited and should be used for the benefit of general public on the earth. Jadi resource di bumi ini sangat terbatas. Akan lebih baik juga digunakan untuk manusia yang ada di bumi. Jadi pada faktanya adalah banyak orang yang masih kekurangan makan, masih kurang pakaian, ya. Seandainya saja uang yang digunakan untuk space development ini dialihkan untuk mengurangi kemiskinan, tentu penduduk di Afrika akan sangat merasa diuntungkan. Jika seandainya teknologi luar angkasa saat ini digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, ya, tentu produktivitas negara-negara berkembang dapat ini ditingkatkan secara signifikan. Seperti itu. Dan argumen selanjutnya yang keempat adalah increased publicity of establishing human colonies in the space will also make people less treasure the limited resources on Earth. Karena kita lebih fokus ngurusin hal yang sebenarnya kita belum tahu apakah betul ada tempat yang bisa kita huni di planet lain selain daripada bumi. Ya justru orang menjadi yang outer space yang belum tentu kepastiannya kapan, apakah kita akan mungkin bisa tinggal di luar angkasa selain di bumi. Jadi si penulis mengatakan ya sudah, hentikan saja, stop space race. Dari argumen-argumen yang sudah diungkapkan penulis, hentikan saja space race itu dan gunakan resources sumber daya untuk kepentingan kesejahteraan para penduduk bumi, seperti itu, Mbak. Jadi ini adalah contoh dari hortatory exposition text. Dari hortatory exposition text itu cenderung memberikan rekomendasi, jadi memberikan masukan action yang harus dilakukan oleh pembaca setelah mengetahui fakta-fakta argumen yang ada, seperti itu, Mbak. Oke, ini Bu, jadi hortatory exposition ini lebih ke teks memberi masukan atau juga argumen juga bisa ya Bu ya? Iya betul, dengan argumen yang ada dia memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh pembaca, seperti itu, Mbak. Kalau untuk penulisan hortatory exposition ini ada rumus khususnya nggak sih Bu? Iya ada, nanti kita akan diskusikan tentang generic structure-nya ya Mbak. Tapi sebelumnya kita akan kupas lagi sih apa itu hortatory exposition. Pasti anak-anak sudah students at home they have understood a little bit about hortatory exposition. You have got a picture from the examples that I have already provided. Okay, what is a hortatory exposition text? It is a type of spoken or written text that is intended to explain the listeners or readers that something should happen, something should not happen, or something should be done, or something shouldn't be done. Jadi ini isu yang ada di artikel di teks hortatory ini cenderung ya agak cukup mungkin bisa punya beberapa sisi ya. Jadi ada orang yang menyetujui, ada yang tidak setuju. Agak-agak kesannya agak mirip discussion text ya. Tapi di sini lebih ke posisi si penulis. Apa tujuan dia menulis itu? Yaitu untuk mempersuade, untuk meyakinkan pembaca bahwa argumen dia itu bisa diterima, dan setelah mengetahui resiko atau hal-hal yang penting dilakukan, kemudian dia mengajak orang untuk melakukan apa yang dia rekomendasikan di teksnya itu, di artikel yang dibuat, seperti itu. Jadi sebelum kita ke
what is that, the generic structure, sebelum kita ke strukturnya, karena nanti akan menulis kan. Sebelum kita ke strukturnya, we have an I'm going to continue my explanation to the social function first. Ya, tapi tadi agak ada gambaran sedikit ya, what is the purpose of the text. Tapi kita mau membicarakan purpose of the text pada teks yang kita sediakan saat ini. Jadi bukan purpose of hortatory text in general ya. Kita lebih specify ke tujuan dibuatnya teks yang tadi ditulis oleh si penulis. Tadi tentang space mission ya, that should be stopped. What is the purpose of the text? Of course, to persuade. Jadi key-nya adalah to persuade, untuk membujuk. Fungsinya adalah untuk membujuk si pembaca to support the use of limited resources on earth for its residents. Jadi membujuk pembaca untuk mendukung si penulis bahwa penting untuk menggunakan sumber daya yang terbatas di dunia ini, di bumi ini, untuk penduduknya, untuk orang-orang yang ada di bumi, lebih ketimbang daripada kita wasting it, instead of wasting it for a space mission, daripada kita menghabiskan resource yang sebenarnya kita butuhkan untuk hal yang belum tentu kita tahu apakah itu akan berguna in the future. Apakah itu benar bahwa space mission itu akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk koloni di bumi, kemudian bisa pindah ke planet lain seperti itu. Oke. Jadi itu adalah purpose of the text. Sudah dipahami ya? Next, we will go to the generic structure. Tadi sudah tahu purpose social function of the text adalah to persuade, mempersuade readers. Kemudian kita akan melihat struktur teksnya. Apa sih yang harus kita tulis di awal, kemudian apa selanjutnya, dan apa endingnya, seperti itu ya. Ya, ini kita kupas dulu. Tadi dari teks tadi jelas di kalimat pertama itu ada thesis. Jadi thesis statement itu biasanya ada di artikel-artikel atau di esai. Biasanya itu pertama kali muncul, atau kalau di paragraf dia di kalimat terakhir di paragraf 1 biasanya. Tapi si penulis ini tidak menulis backgroundnya dulu, dia langsung ke thesis karena mungkin dia tidak terlalu jago untuk membuat backgroundnya ya. Jadi dia langsung ke poin bahwa tujuan dia menulis ini adalah mengungkapkan bahwa tindakan untuk melakukan misi luar angkasa itu sangat tidak realistis. Sementara banyak orang-orang yang di bumi membutuhkan resource yang ada seperti itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti itu. Nah, dan ada beberapa argumen yang diungkapkan oleh si penulis. The human beings benefit. However, the human beings haven't benefited from such heavy investments. Ya. Jadi ini agak kayak typo mbak ya. Jadi the human beings haven't yet benefited from such heavy investment. Ya, malah yang terjadi adalah banyak accident. Jadi kayak misi-misi ke bulan itu banyak memakan korban kan. Bahkan pesawat yang dipakai untuk ruang angkasa itu justru malah ini meledak gitu kan. Jadi selain korban banyak juga yang dihabiskan untuk hal yang belum tentu. Sampai sekarang sudah 30 tahun pun belum ada hasil sama sekali. That's the first argument. What is the second argument? Jadi tesis pertama, thesis, and then arguments. Ya, arguments kedua adalah humans being are in the jeopardy of a few who control the technologies. Faktanya adalah malah orang itu dibahaya, civil
I mean the ordinary people, orang-orang pada umumnya justru malah mendapatkan dampak yang tidak baik ya. Jadi maksudnya dalam posisi yang membutuhkan justru malah tidak terbantu seperti itu. Ini lebih kepada kayak semacam gengsi negara-negara yang memiliki teknologi tinggi, perang antara mereka seperti itu, perang senjata, perang teknologi seperti itu. Jadi argumen kedua yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga adalah tentang our resources are very limited and should be used for the benefit of general public audience. Jadi resource yang ada itu sangat terbatas, seharusnya digunakan untuk orang pada umumnya di bumi. Jadi orang-orang yang membutuhkan di bumi ini justru malah harus dibantu, ketimbang kita ngurusin suatu hal yang belum ada kepastian sama sekali seperti itu. Banyak juga ya kalau dari space mission itu bisa memberi makan orang-orang yang di Afrika yang sedang bermasalah dengan kekurangan makan seperti itu, pakaian dan sebagainya. Dan publisitas, jadi informasi yang semakin meningkat tentang bahwa di luar angkasa itu bisa dihuni. Nah, jadi informasi seperti itu yang semakin meningkat itu membuat orang justru malah kurang menghargai resources yang terbatas di bumi. Jadi misalnya untuk gasolinnya aja untuk nyampe ke planet lain itu kan membutuhkan gasolin yang cukup banyak ya. Dan sehingga itu tentu mengurangi apa yang seharusnya kita dapatkan untuk orang-orang yang ada di sini gitu loh. Untuk itu si penulis mengajak to persuade dari fakta-fakta yang ada, kemudian si penulis persuade that marilah kita gunakan resources kita ini untuk kebutuhan kesejahteraan penduduk di bumi daripada kita menghabiskannya untuk tadi space mission seperti itu. Di akhir setelah ada thesis tadi, argumentsnya ini ada 4 arguments. Sebenarnya 2 argumen saja cukup, tapi jika kita punya banyak ide kita lebih banyak dan argumen itu cukup kuat, bisa dimasukkan di dalam esainya dan diakhiri dengan recommendation. Jadi bukan hanya kesimpulan, tapi kita harus memberikan recommendation. Kalau di teks lain biasanya ada agak mirip ya, exposition teks yang lain itu ada thesis, arguments, dan terakhirnya adalah conclusion, hanya menyimpulkan, tidak memberikan rekomendasi. Sedangkan hortatory exposition lebih daripada itu, lebih kuat bahwa si penulis ingin pembaca itu melakukan sesuatu, take action. Jadi melakukan sesuatu untuk segera dilakukan, ya at least support gitu lah, support statement bahwa ini penting, isu ini penting dan harus kita segera angkat seperti itu ya, sehingga ini jadi isu publik dan publik akan segera melakukan tindakan seperti itu. Ya, jadi itu generic structure-nya. Jadi disimpulkan generic structure of hortatory exposition text itu adalah terdiri dari 1 thesis statement, yang kedua argumennya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Biasanya kita membuat essay itu kan jumlah kata yang harus kita pakai itu dibatasi. Jadi biasanya 150 sampai 200 kata. Jadi kalau kebanyakan nanti malah jadinya bukan essay lagi, jadi sudah artikel yang panjang gitu ya. Jadi biasanya dibatasi cukup 2 argumen, tapi kalau untuk kebutuhan lain mungkin yang lebih penting seperti research paper bisa lebih dari itu, bisa beberapa argumen. Dan terakhirnya kita harus memberikan recommendation. Jadi harus ada recommendation in the end, action that should be done by the readers. Okay. Do you have any question so far? If you don't have, Ada pertanyaan Sobat Kreatif.
Mungkin kita harus break dulu ya Bu ya. Mungkin ada juga Ya, yang boleh. masih berpikir nih mau tanya-tanya apa nih sama ibunya ya tentang Iya. Hot Totori Exposition Iya, ini, iya, Sobat oke, Kreatif oke. ya. Kamu boleh tanya di WhatsApp Mbak. kita 085725 kali 916, atau kamu juga bisa langsung komen di live chat YouTube kita. Kita lagi live di YouTube RRI Palembang ya. Dan kita break dulu ya Bu ya. Tapi bentar aja. Iya, Kita Mbak. bakal balik lagi di RRI Oke. Palembang, Suara Kreativitas. Hei waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Loh, Ari nggak belajar daring? Enggak ah, Emang nggak ada tugas? nanti juga mama kok yang ngerjain. Hah? Iya sih dek, soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya. Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya? Iya sih, kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa. Sekaligus guru bagi anaknya di rumah. Tapi guru Ari gak segalak mama tante. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas belajar di RRI. Udah ya, kita udah break bentar tadi Sobat Kreatif. Dan sekarang kita udah balik lagi di program belajar di RRI. Dan Eden masih bersama dengan Ibu Kurnia MPD dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Halo Ibu, masih terhubung ya? Hai Mbak, masih Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ya. Kita tadi sampai ke tentang generic structure. Dan masih ada selanjutnya ya Bu ya? Ya masih. Kita lanjut Masih lagi nih ya. Sobat Kreatif, kita bakal Jadi- lanjut belajar lagi. Dan nanti kalau sempat untuk kamu yang punya pertanyaan, kita langsung jawab ya Bu ya. Ya, silakan. Oke, silakan Jadi Ibu. komponen dari teks ini selain dari social function, generic structure, kita juga punya yang namanya language features. Ya, ini tadi tentang thesis statement, kemudian arguments. Apa itu arguments? Mungkin dijelasin sedikit ya. Thesis statement itu yang di awal itu adalah one sentence that expresses the main idea of an essay. Jadi ide besarnya suatu teks itu ada di thesis statement. Apa yang mau diungkapkan oleh si penulis, ide besarnya itu ada di thesis statement. Ya, itu tadi di awal memang ada satu statement jelas oleh si penulis bahwa space mission itu hanyalah just a waste of resources, the limited resources on Earth. It's just unrealistic katanya tadi kan. Kemudian arguments adalah the statements that you make to persuade your readers to agree with your opinion. Jadi argumen-argumen yang diungkapkan oleh penulis untuk mempersuasi, jadi untuk membujuk si readers untuk setuju, untuk sepakat dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikir betul, kita pikir benar gitu ya. Jadi ada beberapa argumen yang harus kita ungkapkan sehingga itu cukup meyakinkan pembaca bahwa argumen kita itu layak untuk di-consider, layak untuk dipertimbangkan seperti itu ya. Kemudian terakhir recommendation itu apa? Is a suggestion or proposal as to the best course of an action. Jadi proposal apa ya? Suggestion, saran untuk melakukan tindakan yang terbaik ya, yang direkomendasikan oleh si penulis di akhir essay. Kemudian ada language features. Jadi ciri-ciri kebahasaan dari teks itu, setiap teks pasti memiliki ciri-ciri kebahasaan. Kenapa ciri-ciri ini harus ada? Untuk memahami betul bahwa kita nggak bingung ini teks apa yang sedang kita baca. Ya, biasanya setiap teks itu punya ciri masing-masing. Dia ada kata-kata spesial yang digunakan khusus untuk teks masing-masing. Jadi khusus untuk hortatory text ini ada beberapa fitur bahasa yang harus ada di dalam teks itu, yaitu abstract noun. Abstract noun itu kebalikan dari concrete noun. Jadi kata benda yang abstrak, yang sifatnya tidak bisa dilihat melalui senses. Jadi melalui panca indera. Nanti contohnya kita detail lihat lagi ya. Kemudian ada simple present tense. Biasanya dia menggunakan simple present tense because this is a fact. Karena ini adalah suatu fakta. Yang didiskusikan ini adalah sesuatu yang faktual. Jadi memang sebaiknya menggunakan simple present tense. Walaupun ada nanti tenses lain juga yang ada di dalam teks itu, tapi yang lebih dominan itu akan menggunakan simple present tense. Ya, kemudian connectors. Connectors itu lebih kayak conjunction gitu ya, conjunction kata penghubung. Kemudian modal auxiliaries. Modal auxiliaries itu something that adds meaning to the verb. Jadi satu kata yang menambahkan makna kepada kata kerja, misalnya can seperti itu, atau could, atau misalnya had better seperti itu ya. Jadi banyak contoh dari modal auxiliaries. Kemudian words that qualify statements. Lanjut adalah evaluative language, akan kita bahas lebih mendalam. Kemudian thinking verbs. Oke, kita lanjut ke abstract nouns.
Jadi abstract noun itu seperti yang saya bilang tadi, it's actually the opposite of concrete nouns. Types of nouns that you cannot see or touch. Ya, contoh yang abstract noun itu seperti, for example, endeavor. Endeavor itu kerja keras, tidak bisa dilihat dengan senses, tapi hanya bisa mungkin dirasakan dampaknya seperti itu ya. Exploration, investment, productivity, attempt, and purpose. Banyak lagi contoh dari abstract nouns. Ini hanya contoh sedikit tentang abstract nouns. Kalau concrete nouns, jelas misalnya Jakarta, misalnya for example. Apa lagi? Indonesia, for example. Itu nama-nama atau mungkin benda yang kita bisa pegang, misalnya kayak chair, kemudian computer, itu bisa kita pegang. Jadi itu lebih ke concrete noun. Sedangkan abstrak adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau disentuh. Jadi dia lebih cenderung bisa dirasakan seperti itu. Kemudian qualifying language. Apa itu qualifying language? Is when a writer or speaker uses words that make statement less or more certain. Ini agak berat ini ya. It weakens or strengthens your action words. Jadi qualifying language itu lebih ke penggunaan bahasanya seperti itu. Ini agak-agak mirip sih sebenarnya artinya, tapi kesan yang ditimbulkan itu bisa lebih kuat, bisa lebih lemah seperti itu. Misal contoh, our goal is to overcome this challenge. Itu lebih qualifying ketimbang kita cuma bilang we will overcome this challenge. Beda ya. Our goal is to overcome this challenge, lebih ke goalnya, jadi tujuan utama. Sedangkan kata-kata we will overcome this challenge kayaknya nggak pasti ya. Ya, kita akan overcome this challenge, kita akan jawab tantangan ini, tapi kayaknya nggak meyakinkan gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa our goal is to overcome this challenge, itu lebih kayaknya tujuan kami ya. Jadi tujuan utama kami adalah mengatasi masalah ini seperti itu. Jadi benar-benar serius. Sementara we will overcome ya hanya di mulut saja, nggak tahu apakah bisa direalisasikan atau tidak seperti itu. Ini lebih ke strengthen. Jadi lebih strengthen the action words. Sementara di sini ada contoh lain, you are falling behind in your work and we are concerned. We would like to see you improve your performance. Bahasa yang pertama digunakan. Yang kedua, you are falling behind in your work and we are concerned. Improve your performance. Nah, ini agak sama artinya tapi beda cara menyampaikannya. Kalau yang ini kita lebih membuat bahasanya lebih halus. Jadi tidak mengatakan bahwa improve your performance. Kesannya agak intimidating ya. Kalau kita bilang improve your performance, lebih kayak intimidasi seperti itu. Jadi akan lebih bagus bahasanya kalau kita menggunakan we would like to see you improve your performance. Jadi lebih halus, bahasanya diperhalus. Jadi qualifying language yang ada di text hortatory ini bisa digunakan untuk strengthen atau to weaken, sehingga bahasanya lebih terdengar formal dan betul-betul sesuai untuk teks yang dibaca oleh publik. Karena ini essay ini cenderung agak sedikit formal bahasanya, karena ini yang dibahas juga serius kan. Jadi memang bahasanya harus benar-benar dipilih agar tidak sensitif ke orang-orang yang membacanya seperti itu, tidak terkesan mengintimidasi, tidak terkesan kata-katanya itu kurang baik didengar oleh publik atau dilihat oleh publik seperti itu. Jadi bahasanya benar-benar harus diperhalus karena ini bahasa formal. Okay, next, evaluative language. Itu adalah evaluative language is a statement that may be used to express language user views or feelings. Jadi ungkapan yang bisa digunakan untuk mengungkapkan bahasa apa yang dirasakan oleh si users atau
pandangan si users. Contohnya, human beings endeavor to establish colonies in the space is unrealistic. Bahasa unrealistic ini adalah evaluative. Oh, ini cukup menyita limited resources dan sangat kurang realistis. Kenapa kurang realistis? Tadi di argumen dia bilang sudah 30 tahun hal ini dilakukan, belum ada hasil. Kita kalau masih terus melakukannya, apakah tidak hanya buang-buang energi saja, buang-buang resources saja? Ya, justru kita sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya ada hal yang lebih penting harus kita pikirkan ketimbang kita memikirkan misi yang belum kita ketahui kapan itu akan berhasil. Seperti itu. Jadi kata-kata unrealistic dan it is a waste of limited resources on earth itu adalah bahasa-bahasa evaluatif menurut si penulis, bahwa itu kurang realistis. Ya, kurang realistis menurut si penulis seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan evaluative language lain yang kita rasa memberikan penilaian terhadap suatu isu seperti itu. Tapi dengan disampaikan dengan cara yang baik, karena ini adalah teks yang formal seperti itu ya. The last one is thinking verbs. Thinking verbs mungkin kita udah kebayang ya, kata-kata yang berhubungan dengan think gitu ya. Seperti contohnya believe, consider, contemplate, decide, dream, forget, forgive, guess, idea, imagine, know, notice, realize, remember, see, suppose, think, and understand. Jadi yang berhubungan dengan pemikiran ya. Percaya, ini bahasa convincing ya. Jadi menggunakan kata-kata belief itu lebih baik ketimbang kita menggunakan kata-kata yang lain juga. Mungkin think juga bisa, tapi akan lebih baik kalau di artikel itu menggunakan kata-kata yang lebih kuat seperti consider, believe, seperti itu. Ya, jadi menggunakan thinking verbs, biasanya ada thinking verbs-nya di teksnya seperti itu. Okay, so far we have known the language features of hortatory text, and we have to make, because the hortatory text is similar to analytical exposition text, we need to know the difference between them. So in this case, we are not going to be confused whether it is an analytical text, analytical exposition text, or hortatory exposition text. We have to see the differences ya. Karena di teks dalam bahasa Inggris itu ada yang agak mirip-mirip ya. Jadi beberapa teks itu agak mirip-mirip. Jadi pada saat ujian biasanya ada soal tentang communicative purpose. Communicative purpose itu ada biasanya muncul di soal-soal ujian gitu ya. Untuk tahu apa sih communicative purpose of the text. Kalau kita tidak betul-betul mengetahui jenis-jenis teks, maka kita akan keliru dalam menjawab. Karena kita nggak paham, mungkin kurang paham, kurang tahu perbedaan, jadi kita agak keliru seperti itu. Supaya kita nggak keliru lagi, in order that you will not be confused anymore, we have to differentiate between analytical exposition and also hortatory exposition. What are the difference? Analytical exposition also states some arguments of the writer. Yeah, they have arguments in the text. It is convincing. And the last, the writer will restate the thesis, conclude the thesis, which has the same statement with the thesis. So a sentence will be written by the writer in the last paragraph commonly, and it's actually the restating of the thesis in different words. Jadi dengan kalimat-kalimat yang agak sedikit berbeda, tapi maknanya sama, hanya di restate saja, disebutkan ulang saja di paragraf terakhir di analytical exposition. Gitu. Kalau di hortatory itu lebih strong, ya. Kalau analytical exposition itu strong arguments, justru hortatory lebih strong, lebih kuat lagi.
more convincing elaboration. Jadi penjelasannya lebih meyakinkan lagi karena kita mau membujuk orang. Kalau membujuk orang tidak meyakinkan, bagaimana bisa orang itu akan ikut apa yang kita katakan gitu kan? In the last paragraph, the writer writes the recommendation in hortatory text instead of restating the thesis. Jadi untuk di hortatory perbedaannya si writer itu menulis rekomendasi, jadi tidak merestate the thesis saja dengan menggunakan kalimat lain, tapi lebih memberikan action that should be done by the readers. Jadi kayak si penulis tadi menulis stop space mission, dia bilang hentikan space mission. Untuk apa? Just wasting time gitu kan. Jadi we have to concern on human well-beings rather than busy doing the space mission. That up until now the results is we haven't seen the results yet. Jadi hasilnya sampai sekarang pun belum kita lihat. Jadi begitu. Jadi perbedaannya adalah hortatory itu lebih strong, lebih convincing argumentsnya, kemudian diakhiri dengan recommendation seperti itu. And I think we have enough explanation about the language features, also the communicative purpose, and also generic structure, also the differences between analytical and hortatory exposition. Later, if you have questions, I will try to respond. But if you don't, I'm gonna give you homework to do. Ya, Mbak. Jadi itulah penjelasan tentang hortatory exposition. Perbedaannya juga dengan analytical exposition. Ya. Oke, Sobat Kreatif, itu tadi materi kita ya hari ini tentang hortatory exposition. Aku tadi baru mau tanya Bu ya. Iya apa sih? Kadang juga bingung tentang analytical teks sama hortatory teks ini ya, tapi tadi ternyata udah dijelasin juga sama ibunya, jadi aku ngerasa oh ini nih jawabannya, karena tadi agak bingung juga. Agak baru tamat Mbak ya, jadi masih agak inget-inget gitu ya. Karena lupa ingat gitu, perasaan agak sama gitu sama analytical text sama hortatory text, dan ternyata dijelasin juga nih sama Ibu Kurnia, udah pakai lengkap, udah terjawab ya pertanyaanku pagi hari ini, kebingungan Erin selama ini. And mungkin ada yang mau disampaikan Bu sama murid-muridnya dari SMA Negeri Sumatera Selatan? Iya, sebelumnya Ibu kasih PR dulu ya. Boleh. Itu tentang ini ya, agak berat juga sih ini. Oke, Sobat Kreatif, semangat ya. Iya, karena monkey lebih dekat sama manusia ya, struktur ininya, strukturnya banyak yang mirip sama manusia. Oleh karena itu banyak orang menggunakan monkey sebagai bahan untuk eksperimen. Instead of using human, jadi daripada menggunakan human, lebih baik menggunakan monkey gitu ya. Nah, ini ada topik yang tentang hortatory text that you have to do. That the issue is about higher mammals. Higher mammals such as monkeys have rights and should not be used in laboratory experiments. Should not be used. Jadi tidak boleh digunakan untuk eksperimen laboratorium. Jadi apa alasan kenapa tidak boleh menggunakan monkey sebagai bahan untuk eksperimen di laboratorium? Apa saja alasannya, kemudian action apa yang harus dilakukan oleh penulis. Nah, itu yang harus kalian buat di your homework untuk hortatory exposition, ya. Ya, silahkan cari referensi, mungkin membaca dulu, baru nanti menulis seperti itu. Jadi dapat ide dulu, tapi jangan idenya kemudian disaplok gitu ya. Jadi you have to use your own words. Jadi boleh membaca referensi dulu, tapi setelah itu harus menuliskan dengan bahasa sendiri, sehingga itu lebih kelihatan bahwa kita betul-betul paham dengan isu ini gitu loh. Kalau nyaplok aja kita nggak ngerti berarti kan, karena banyak contoh teks-teks di internet itu banyak sekali, jadi tinggal ngambil aja bisa kan gitu kan. But we have integrity, jadi kita punya integrity dalam menulis itu. We must have our integrity. We have
Of course, we get ideas from others, but we have to paraphrase. Jadi harus diparafrasekan menggunakan kata-kata sendiri, kemudian bisa jadi teks kita seperti itu. Oke, pesan-pesan ibu ya untuk anak-anak. Jadi we have been almost a year away from school. I think you really miss the school, right? You really miss the school, you really miss your friends, you really miss your teachers and the environment, the situation. Moreover, you live in the dormitory. You know what? Because you are living in the school dormitory school. In the school dormitory, I mean. Jadi anak-anak kita ini tinggalnya di asrama, Mbak, seharusnya. Tapi karena COVID ini ya, akhirnya mereka pulang ke daerah kampung masing-masing ya. gitu ya. Iya, jadi saya yakin, I believe that they really miss the school. Pasti mereka, semua anak-anak di Indonesia, di dunia saya rasa ya, semua anak-anak di dunia itu really miss the school. Dulunya mungkin ada impian, saya pengen deh libur agak lama gitu. Libur agak sekalinya dikasih libur lama banget ya Bu ya. Sekali libur nih lama ya, tapi bosan ya. Ini kemarin katanya libur 2 minggu ya. Bukan 2 minggu, tahu-tahu setahun lebih ya Bu ya ini. Iya, jadi setahun lebih liburnya ya, kasihan juga. Memang sesuatu yang terlalu berlebihan itu nggak baik ya Bu ya. Kurang baik ya, kurang baik. Nanti Jadi kita memang harus bersyukur sih. Ya, jadi I know you really miss the school, but you have to be patient. Jadi harus patient, harus sabar. Berarti ini mungkin there should be something, God proposes something. Jadi kehendak Tuhan itu lain. Ya, insya Allah dari kesulitan-kesulitan yang sudah kita hadapi ini, kita akan memperoleh kecerahan ya, jadi kemudahan gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin akan membahagiakan kita in the end gitu. Just take the lesson from what we are having right now. Pelajari saja, kita terima saja hikmah apa yang kita peroleh dari kondisi seperti ini. Mudah-mudahan hopefully that the pandemics will end soon, akan berakhir segera, it will be over soon, so we can get together again in the school, have great times, and you know what, we can help you shape to make you become a leader of the future. Ya, Sumatera Selatan, learn today, lead tomorrow. Yes. Ya, dan jangan lupa nih homeworknya ya dikerjain ya Bu ya. Nanti ditagih sama ibunya. Jangan lupa nih. Dan banyak banget siswa-siswa dari SMA Sumatera Selatan juga nih Bu yang mantengin YouTube kita, dan kayaknya nggak bisa irin sama satu-satu karena banyak banget ini dari kelas IPA 1, IPA 2, terus juga ada dari IPS juga ada nih. Jadi semuanya kayaknya nih Bu ada ya. Dan buat kalian yang sobat kreatif yang udah stay tune dari tadi, thank you banget. Dan juga buat ibu juga ya, terima kasih Bu ilmunya. Ya, sama-sama Mbak, terima kasih kesempatannya Mbak. Semoga bisa berguna, ilmunya juga bisa diterima dengan baik ya, bukan cuma terima kasih Mbak, siswa-siswi dari SMA Negeri Sumatera Selatan, tapi juga semua sobat kreatif yang lainnya yang sedang dengerin Pro 2 RRI Palembang hari ini ya Bu ya. Ya Mbak. Thank you banget Bu ya, dan semoga nanti lain kali bisa mengisi lagi pelajaran kita ya di belajar di RRI. Tapi semoga deh pandemi ini cepat berakhir ya, biar bisa langsung tatap muka nih. Karena kayaknya udah stres juga nih ngadepin pandemi ini ya, gimana nih belajarnya di rumah terus. Thank you banget ya Bu ya, semoga sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Ya, insyaallah, amin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke sobat kreatif, itu tadi pembelajaran kita ya hari ini bersama dengan Ibu Kurnia MPD dari SMA Negeri Sumatera Selatan tentang horticulture exposition text. So ya, kamu udah ngerti? Semoga ngerti dong, karena Ibu tadi sudah menjelaskan dengan rinci sampai ada perbedaan tentang analytical text dan juga horticulture text juga nih. And sobat kreatif, kayaknya Eren harus undur diri sejenak ya, tapi nanti Eren bakal tetap nemenin kamu sampai pukul 3 nanti. Jadi pastiin kamu tetap station terus di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
Hei kawan, tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu.